Kenapa setiap orang-orang besar atau orang-orang yang sudah mulai mempunyai makom tinggi, kenapa dia itu punya cobaan-cobaan yang besar? Alasannya simpel. Semakin tinggi pohon, itu juga akan semakin besar godaannya atau angin yang menerpanya. Kenapa kalau orang-orang yang levelnya tinggi, keimanannya tinggi, kenapa dia punya cobaan yang tinggi? Ya karena dia derajat keimanannya sedang dinaikkan sama Allah. Karena gini ya, kita contoh ya. Makanya apa ya, kadang itu tuh kalau kita punya cobaan itu harus punya sifat rasa syukur. Dikarenakan apa? Ada orang yang punya cobaan lebih besar daripada kita. Itu jelas. Jadi cobalah kowe bayangke, uwit kuwi nek gede, cobaannya akeh. Siji angin, ya toh. Loro udan, nek kena udan yo dhisik dhewe, ya toh. Semare ngono bledek. Apa kan? Nek kena udan mesti dhisik dhewe. Gitu lah. Makanya tatkala kamu tuh punya cobaan yang kecil, ya sudah, ya kamu ibarat rumput itu tadi. Kamu akan terkena hujan paling akhir. Iya boleh. Makanya perlunya kita sadar diri tentang makom kita itu, ya itu sendiri. Untuk membuat statement kepada diri kita bahwa kita itu mempunyai level keimanan yang sedemikian. Oh, kalau kita punya cobaan, ya contoh katakanlah, itu punya cobaan, ya kan mungkin angel tuku rokok gitu kan. Ya sudah, itu dinikmati saja. Karena apa? Tatkala kau wis dicobaan, angel nukokke wong rokok repot sudah. Kamu tatkala sudah punya anak buah, kan kamu harus punya rasa iba untuk nukokke rokok, ya kan? Dan itu tingkat cobaannya lebih gede. Karena cobaan untuk angel rokok, ya mesti juga angel bayari. Nah, seperti itu. Jadi tatkala kamu hanya angel untuk nukokke rokok dirimu sendiri, kamu harus merasa syukur. Karena apa? Akan ada cobaan yang lebih besar lagi. Ya gue mau urung angel nukokke rokok Allah. Jadi teori yang dimaksud adalah semakin tinggi suatu pohon, angin yang menerpa semakin kencang. Itu di situ. Bukan hanya angin tok, ya udan yang dhisik dhewe, ya kan? Kena bledek yang dhisik dhewe. Terus nek kena petir yang dhisik dhewe. Kayak ngono kuwi. Nek kena panas yang dhisik dhewe. Suket. Memang kok nek kena banjir dia itu iso mati. Tapi suket iso tekel meneh. Ya Pak. Tapi nek pohon kena banjir, dia akan bertahan selama dia tidak tumbang. Kan gitu. Karena apa? Dia punya iman itu tadi. Kalau orang itu kalau punya iman, dia punya ada cobaan besar, dia akan bertahan. Karena dia punya akar yang menjulur ke bawah. Kan kayak mana? Mula para wali-wali itu cobaannya besar. Jadi semakin tinggi cobaan seseorang, itu akan mengukur derajat makom seseorang. Kalau kamu cobaanmu semakin tinggi, setiap hari semakin tinggi, itu sebetulnya Allah itu semakin mendekatkan dirimu kepadanya. Karena level kewalian seseorang, level derajat kewalian seseorang, itu diukur dari seberapa besar cobaan orang tersebut. Maka kamu harus bersyukur tatkala cobaanmu itu durung besar. Jadi memang contoh gini lah, orang itu tatkala dia lagi menerima, ini sudah pernah tak bahas kemarin. Orang itu tatkala menerima sebuah cobaan, dia merasa dia itu paling susah. Ya bukan? Terus dia merasa paling susah. Padahal ada loh orang yang punya cobaan yang lebih dari dia. Kan gitu caranya. Banyak itu. Dan dia tuh lupa bersyukur. Sebetulnya yang salah tatkala awake dhewe untuk cobaan, kadang awake dhewe nyalahke keadaan. Dan kadang awake dhewe nyalahke Gusti Allah, ngritik Gusti Allah kan gitu. Dan kita tuh siapa kok ngeritik ciptaan, ngeritik pencipta kan? Kayak ngono kuwi lah. Kita tuh tidak punya langit. Yang salah itu bukan keadaan, dan yang salah bukan Allah. Yang salah kita yang tidak siap menerima kenyataan. Kan gitu teorinya. Kalau kenyataan kita seperti ya sudah seperti itu. Dulu contoh ini lah, ini contoh. Ya ini contoh lah masa pandemi lah. Mungkin dulu kita punya motor bagus, nah, katakanlah motor yang paling nomor 1 bagus ya.
Tapi gara-gara kebutuhan kita jual motor tersebut, lalu kita punya motor yang lebih jelek. Kita kaget. Ya kan? Wah, dong ambian motor sing kayak ngene kayak lho. Ya kan? Kan kaget. Kan hanya kaget. Coba dengan biasa meneh setahun 2 tahun itu biasa. Ini hanya masalah kita dikembalikan ke keadaan kita yang sebelumnya. Kan kayak ngono sih. Nah, maka yang jelas akreditasi sebuah keimanan itu adalah cinta itu sendiri ya. Dalam arti itu semakin dekat kita sama Allah, itu semakin cinta kita sama Allah, dan otomatis rasa keimanan kita juga semakin dekat sama Allah. Kan teorinya seperti itu. Nah, Maulana Rumi sendiri itu pernah berfatwa, cinta itu adalah penderitaan. Bahkan ini masyhur di beberapa kitabnya Maulana Rumi yang mengatakan bahwasanya tatkala kamu masuk ke lembah cinta, maka kamu akan disambut dengan gerbangnya yang bertuliskan selamat datang penderitaan. Oh. Nah, ini diasimilasikan dengan bahasa anak muda zaman sekarang adalah kalau kamu mengetahui cinta sama seseorang, lihat pengorbanannya. Ini deh. Dan ini ternyata Sujiwo Tejo malah ngerti lagi fatwanya. Kalau kamu di dalam cinta kamu masih bisa mengatakan yang namanya pengorbanan itu bukan cinta. Ya ngono lho. Contoh iki kowe cinta ambek pacarmu ya kan. Contoh wae. Lalu gue wae dekne, contoh iki gelang iki. Oh, contoh iki nih contoh ya tasbih gitu. Kamu kasih tasbih, kasih gelang, kasih aksesoris dan sebagainya. Suatu ketika kamu melihat suatu kekurangan dan kamu gelo sama dia, gue mesti ngomong ini, kuno ki narasi kayak aku ya, iya kan? Gue kan ngono setiap hari kamu wis nak kuno perlu apa-apa mbok terke, ya kan? Pengen mangan mbok tukoke, ya kan? Tiba-tiba gue putus sama dia, ya kan? Terus gue ngomong, aku tak rewangi berkorban kayak gini, itu bukan cinta. Kalau cinta itu tidak mengenal pengorbanan. Betul. Hakikat cinta itu tidak mengenal pengorbanan. Maka saya sering bilang, hakikat sebuah cinta itu hanya kepada Allah dan Rasulullah. Selain sama Allah dan Rasulullah, itu sifatnya hanya jatuh cinta. Wong jatuh iku mesti loro. Jadi ini wis genah kowe pacaran kok ora ati, ya aja kondo. Karena wis genah kowe perkara jatuh kok. Ini ngono. Tiba ki loro, Cung. Obok baleni, ya kan? Loro ra. Kan tidak menunggu memang. Diukur tentang kebahagiaannya. Maka para wali-wali Allah itu semenjak dulu itu sudah, kalau kita membahas tentang wali-wali Allah, contoh khususnya wali di tanah Jawa ini saja, khususnya wali Songo saja, kita tuh mikir bayang, wah enak ya kehidupan wali Songo, sedemikian pengikutnya banyak, orangnya banyak. Antum awakmu itu ndak ndelok zaman koyo waktu kuwi koyo opo ya kan. Kayak ngono gitu. Coba lah mbok bayangke gitu. Maulana Jamaluddin Husain, Syekh Junaidil Kubro. Ini orang luar yang dimana dia dari negara asalnya itu sudah mempunyai titel raja plus ulama. Ninggal ke tahtane, ninggal ke santrine, ninggal ke keluargane, dan ninggal ke kenyamanannya yang jelas. Mono ning Indonesia yang dimana diniati untuk syiar, yang dimana orang Nusantara waktu itu tidak mengenal siapa beliau. Coba mbok bayangke, kudu urip ning tengah alas yang tengah gunung, itu demi nyiar agama iku mau. Ini masuk akal. Contoh ya, awakmu jadi gus gitu kan, upamane. Kamu jadi gus. Kan yo enak nduk omah. Hidup dengan gue butuh ngulang untuk pelayanan sama santri, gue ngulang santri, yo kan? Kayak ngono gue lho. Tiba gue babat alas ya kan? Kosong itu kan. Nah karena apa? Tendensinya apa ini beliau-beliau ini? Tendensinya hanya satu, cinta kepada Allah. Kayak ngono gue mau. Cinta kepada Allah. Tidak ada tendensi yang lain. Kalau sudah tendensi kita cinta sama Allah, kelar. Karena gue pengen kayak opo wae karo Gusti Allah, aku gak ono sing gede karo apa yang sudah Allah berikan sama kita. Maka kalau kita menggrafik, kita mencoba mencari grafik kayak orang gue loh, membuat grafik, ya kan? Cinta kita sama Allah sebesar apapun cinta kita, pengorbanan kita sama Allah, itu tidak akan ada apa-apanya sama cinta Allah sama kita dan pengorbanan dan pemberian Allah sama kita. Kayaknya jenengan pamane, goro-goro cinta sama Allah untuk berjuang, ya kan? Berjuang ngamunya harga agamane Gusti Allah.
Gek entek piro perjuanganmu. Kan? Dibandingkan nafas yang bendino dikai karo Gusti Allah gawakmu. Kayak bendino banyu piro sing mbok ombe ngene Gusti Allah kowe. Iya kan? Kayak ngono kuwi. Maka kasih sayang Allah sama kita itu lebih besar dari kasih sayang ayah dan bunda. Lebih besar dari kasih sayang kekasih kita sama kita. Besar. Makanya gak iso kok awake dhewe ku misalkan kok mbales kayak ngono kuwi lho. Mbales gara-gara aku awake dhewe kepengin duwe derajat cedak karo Gusti Allah, soalnya dia mbales perjuangan dengan sistem perjuangan atau dengan sistem pemberian. Nah, enggak ada. Anu awakmu juga. Terus men sedekah, mbok niate fisabilillah. Karena kowe pengen cedak karo Gusti Allah. Gek piro bondo piro? Oh, Ustaz. Anak tuh udah sedekah, udah jariah itu udah 300 triliun teman. Kayak 300 triliun. Gusti Allah nggak rezeki buat bayi, piro dhewe. Itu kan kon balik ngomong disebut utang kan. Kon gratek, kon balik kene. Kuat we. Gitu loh. Maka di situ kunci kenapa para orang-orang besar itu mempunyai cobaan yang besar. Ya karena di situ. Karena di situ. Letak cara Allah naikkan derajatnya orang tersebut lewat cobaannya. Maka harusnya kita tatkala kita dicoba, kita harus punya rasa terima kasih Allah. Dan itu. Sekarang kita grafik ya. Nikmat itu datangnya dari mana? Dari Allah kan? Rezeki datangnya dari mana? Dari Gusti Allah. Rasa sakit, coba, susah datangnya dari mana? Dari Gusti Allah. Kenapa sama-sama datang dari Allah kok ono sing gelem ono sing ora? Sing salah sapa? Ya salah ya sing bener toh. Ya gitu loh. Mungkin kadang awal dhewe niku terlalu dramatisir, terlalu baik gitu kan. Nek pas wayah seneng gitu kan. Wes, syukran ya Rabb gitu kan. Alhamdulillah ya. Mengen udah. Gak diaplikasikan kalau tambah iman, tambah sergap sholat, tambah ibadah gak. Biar dicabut ya. Gerung-gerung. Itu giliran lagi susah gitu kan, wis koyo menungso sing paling susah dhewe sak donya ya kan. Koyo gak wis aku ki sing paling susah dhewe, aku sing paling rekoso dhewe gitu kan. Kan repot, hal kayak gini tuh jadi repot gitu loh. Makanya kalau kamu pengen hati-hati kalau kamu pengen punya makam derajat yang lebih tinggi. Iya kan? Derajat keimanan yang lebih tinggi. Hati-hati ini dicoba kalau Gusti Allah. Dengan cobaan yang lebih tinggi. Kalau saya ditanya, Ustaz, antum pengen enggak derajat yang lebih tinggi? Enggak. Lalu pengen apa? Derajat cinta saja. Cinta sama orang yang dekat sama Allah. Kan sokore padha. Iya kan? Iya kan gimana? Itu kan. Jadi gak pengen dua-dua sih. Karena memang tatkala itu kita tuh pengen sesuatu yang dua sendiri, kita akan mengejar derajat tersebut. Dan tatkala kita sudah sampai di sana, ya kayak apa kayak lo munggah gunung. Saat durung ngetekan gunung, kamu melihat dari ketinggian, dari kejauhan, kamu akan melihat gunung itu indah. Sangat indah. Tapi tatkala kamu sudah di atas gunung, kamu melihat gunung yang kamu daki itu, dia hanya tanah. Iya kan? Kayak mau. Dan yang indah adalah pandangan yang lain. Jadi konteksnya adalah bahasa keindahan itu adalah tentang bagaimana kita bersyukur tentang apa yang sudah kita tahu, yang sudah kita lihat, yang sudah kita dengar, yang sudah kita miliki, dan yang sudah bisa kita rasakan. Udah. Makanya tatkala kalau saya ya, kalau aku dewe itu delok gunung, aku ndak sing koyo kae lho, sing koyo wah subhanallah luar biasa, ndak kayak gitu. Aku mesti kayak gini, alhamdulillah ya Allah yang meredoi mata saya untuk melihat ciptaanmu. Itu ini kan dek kuno. Orang kan tidak terlihat sama apa yang dia lihat. Padahal tatkala kita diridhoi untuk mampu melihat itu saja, itu sudah nikmat yang luar biasa. Berapa orang yang pengen melihat tapi dia tidak bisa melihat? Ya, nggak usah dur-dur atau sampai kayak gitu. Mungkin ya, piye? Problemnya juga sih, maksudnya problemnya juga tuh gini. Hal yang sebetulnya itu menurut kita itu indah, itu adalah sebuah bumerang yang sebetulnya bahkan iso nggawe awake dhewe luka. Loh, Ustaz kok bisa kayak gitu? Bagaimana itu alasannya? Contoh kayak gini lah. Awakmu iku pengen klambi yang wapi. Dan klambi yang wapi itu biasanya ya larang. Gitu.
Dan tatkala klambi sing apik iku mau larang, dan tatkala sesuatu itu yang mahal, kamu akan mengikis keuanganmu untuk beli sesuatu itu yang mahal. Contoh iki ana wong iso tuku klambi. Wis kok nang TV-TV kuwi lah. Sultan-sultan kuwi lah ini. Tuku klambi mung masker 1 juta gitu kan. Coba bayang nggih, masker 1 juta. Mbok gitu tuku sing sak box 100.000 kuwi si 336 kuwi. Sing 900 mbok kake wong-wong sing keliren niku. Wong sing susah-susah sing saat ini tidak punya kerjaan itu malah wujud pengaplikasian rasa syukur kepada Allah. Kan kayak ngono kuwi lho. Ngono. Kalau menurut saya pribadi sih kayak gitu. Lu pakai dia misalkan dia ngomong, "Loh Ustaz, saya kan udah sedekah. Saya udah sedekah lebih banyak daripada itu." Ya setidaknya kamu udah usah memakai itulah. Kan kayak gitu. Biar tidak repot itu loh. Gitu. Makanya kemarin saya pernah upload video salah satu ulama itu kan. Jangan sering-sering kumpul sama orang kaya. Kalau kamu kumpul sama orang kaya, di sini mau tomak tok kowe. Iya kan? Kurang mobil, kapan ya aku suatu mobil itu kan? Kowe roh rumah saya kapan ya aku bisa bangun rumah sing apik gitu kan? Terus ulama tersebut dawuh, kumpul sama orang-orang miskin biar kamu tahu caranya rasa bersyukur. Orang miskin itu kayak saya miskin nih. Saya miskin. Kayak pemangan lawuh sing liyane tempe wis bingung. Gitu kan. Karena pikirannya gini, ini kalau saya punya uang 50.000, tak buat beli tempe 10.000, saya masih punya 40.000, lalu yang 10.000 saya belikan jangan atau bumbu. Yang 30.000 saya masih punya sisa buat besok lagi. Kan kayak gitu. Buat beli ayam bisa. Mungkin 30.000 masih 20.000, yang 10.000 nanti buat. Jangan masih 10.000. Pikiran sudah ke 20.000 tadi daripada yang ke 40.000. Iku rasa syukurnya Masya Allah. Coba awakmu sing dino mangan ayam, roh aku mangan tempe. Tatkala aku mangan tempe rasa syukure, wah aku mangan tempe alhamdulillah karo jangan bening kae. Karo sambal tomat ya kan. Masya Allah Kang, nikmati pol. Ge awakmu iku roh aku mangan ngono nikmat wis rasa syukur ya Allah aku sing bikin anak ayam baik. Ya kan? Kenapa aku ndak rasa syukur kaya ngono gitu. Terus mesti ada pertanyaan, nah lo kan bisa menjadi motivasi Ustaz gitu kan. Motivasi itu kalau saya pribadi lebih diarahkan ke hal keruhanian dulu. Tatkala motivasi keruhanian kita sudah tercapai, nanti secara dohiriyah akan mengikuti. Maksudnya gimana, Pak? Contoh ya, jenengan termotivasi untuk ibadah. Oh ini orang ini fulan bin fulan ini Masya Allah ibadahnya wajib luar biasa. Sholat 5 waktu dijaga apik, wiridannya apik, ngajine indah. Gue akan termotivasi dan kamu akan mengejar itu. Dan tatkala kerohanianmu sudah tercapai, dohiriamu mengikuti. Orang yang dimana imannya kuat itu bukan orang yang tidak mau kerja loh. Orang yang tauhidnya kuat itu bukan orang yang malas bekerja. Contoh, orang dia percaya sama Allah. Rezeki datangnya dari Allah kan gitu kan. Berarti rasa lapor-lapor teko duit. Oh enggak kayak gitu. Konsepnya enggak kayak gitu. Kamu enggak nanam apa-apa, kamu dapat apa? Enggak mudah apa-apa kan? Kayak gitu. Tapi kalau tatkala kamu nanam harta itu mau jagung. Tapi kamu akan mudah jagung. Kan gitu. Yo milik sing rezekine sing nandur melon. Kan enggak ngono. Memang Allah itu hak memberikan kita rezeki di mana saja dan kapan saja melalui apa saja. Tapi buat yang rasional gitu loh. Jangan mangsa-mangsa Allah untuk kue lungguh gitu kan. Terus tiba-tiba ono rezeki dibodro langit itu kan coba yang ngono kuwi. Repot uripmu kan gitu loh. Mending kita berealistis saja bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah. Berkaryalah kita. Mungkin kayak jenengan jualan, ya kan? Bikin YouTube, ya kan? Mungkin COD-an, ya kan? Sebisanya lah semampunya. Oh aku ki bakatku ki tani ya tak nandur kayak ngono kuwi lho. Itu adalah wujud rasa syukur orang tersebut terhadap Allah atas keimanannya yang tinggi. Karena apa? Saya ingin nih, Allah saja meridhoiku untuk melakukan sholat secara dohiriyah yang sehat. Lalu kenapa aku tidak mewujudkan rasa syukurku dengan minimal aku menggunakan ragaku kerja sing semangat? Konteksnya kayak gitu. Kerja yang semangat itu bukan membandingkan kerja, ya kan? Tapi pengaplikasian dari rasa iman kepada rasa syukur kita atas
apa yang diberikan Allah sama kita, yaitu minimal itu nikmat sehat itu tadi. Mana? Makanya ada salah satu saudara kita bilang ini kerja apa wae yang penting halal dan gak ngerugekake liyane gitu loh. Kita di Indonesia itu enak. Sudah banyak apa yang iso kerja. Wong kowe ngucang apa? Mangan semongko isine mbok lepai wae. Mbok apa kegebir banyu wae tukul. Ha ya kan. Kayak ngono kuwi lho. Terus kowe nandur kangkung, mbok babati, mbok tukulne, mbok babati, tukulne kan kangkung kan nandur. Itu juga kerjaan. Gitu kemana saya kan sosial media. Bisa mbok aplikasi lewat sosial media. Yang lebih banyak lagi. Jadi kalau menurut saya rahmat Allah itu diturunkan sangat banyak. Mungkin kita yang terlalu naif. Karena tidak mau mensyukurinya. Syukur yang di situ itu bukan syukur pengucapan lisan, tapi melainkan rasa syukur lewat pengaplikasian keseharian atau kehidupan. Saya dikasih sehat ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kula panjenengan paring sehat. Kula rasa syukur kula Gusti kalih panjenengan kula wujudaken kanthi kula ikhtiar. Kalih niat kula usaha kangge nafkahi anak bojo kula, kanggo nafkahi diri saya. Biar saya tidak selalu tomak gitu kan. Kayak ngono kuwi. Itu cuma syukur. Disalah kalau orang itu bertauhid tapi dia tidak mau kerja. Salah. Bukan level. Misalnya orang ngomong, "Ada loh Ustaz, itu ada ulama fulan. Itu dia tidak kerja tapi uangnya banyak." Lu jangan buka garap. Itu bukan kelas kita, gitu kan. Kelas kita makom kita kerja sudah kerja gitu loh. Kalau orang-orang tersebut itu, wah, itu sudah di luar pembahasan kita. Dan itu sekali lagi bukan ranah kita untuk dibahas. Yang dibahas mampunya kita apa? Yuk kita itu. Banyak ulama-ulama kita yang mungkin nyontoh ke kita kerja. Saya punya abah yo senengan yo tani macul, ya kan. Musuh anaknya wegah ini dan lucu kan. Jadi terus syukur terhadap perasaan nikmat paling inti adalah ya iku mau semangat ngubah ke awak kanggo golek rezeki saka Gusti Allah. Itu adalah satu implementasi orang yang dia punya iman di hatinya, dia punya tauhid di hatinya, dia punya sistem yang kuat yang dibangun karena keimanan dan ketauhidan serta ketakwaan dia kepada Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi.